Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli Soliha, bagaimana kabarnya Soli Soliha di rumah? Semoga Soli Soliha di rumah sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini Ustazah mau bercerita tentang gempa bumi ya Soli Soliha. Soli Solihanya Ustazah, apa ya gempa bumi itu? Iya, betul sekali. Gempa bumi itu bergoyang serta bangunan-bangunan pun ikut bergoyang. Kenapa bisa terjadi gempa bumi ya, Soli-solihanya Ustazah? Yuk kita simak. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Nah, supaya kita siap bila terjadi gempa bumi, apa yang kita lakukan ya? Sebelum Ustazah kasih tahu beberapa caranya, dengar lagunya Ustazah dulu ya. Lagu tentang gempa. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk ke kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke tempat terbuka. Nah, Soli-soliha, sekarang Ustazah mau kasih tahu apa yang harus kita lakukan saat ada gempa bumi. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Nah, itulah yang perlu kita lakukan jika ada gempa bumi ya, Soli-soliha. Sekarang Soli-soliha sudah lebih tahu tentang gempa bumi. Terima kasih ya Soli-soliha. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.